Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Anita Sari dari jurusan Tadris Matematika kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matematika wajib kelas 10 materi konsep dan persamaan nilai mutlak. Sebelum kita ke materi, maka kita harus mengetahui kompetensi intinya terlebih dahulu. KI3-nya memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian matematika pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kemudian K4-nya melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian matematika, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung, menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, KD-nya 3.1 yaitu menginterpretasi persamaan dan bertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan bertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian indikator pencapaiannya 3.1.1 memahami dan menjelaskan konsep nilai mutlak. 3.1.2 menentukan penyelesaian grafik fungsi nilai mutlak. 3.1.3 menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak bentuk AX ditambah B sama dengan C dan nilai mutlak AX ditambah B sama dengan nilai mutlak CX ditambah D. Kemudian indikator 3.1.4 menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak bentuk kuadrat. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan konsep nilai mutlak. 2. Peserta didik dapat menentukan penyelesaian grafik fungsi nilai mutlak. 3. Peserta didik dapat menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak bentuk AX ditambah B sama dengan C dan nilai mutlak AX ditambah B sama dengan nilai mutlak CX ditambah D. 4. Peserta didik dapat menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak bentuk kuadrat. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep nilai mutlak. Bagaimana sih konsep nilai mutlak itu, atau apa sih konsep nilai mutlak itu? Nah, untuk memahami konsep nilai mutlak akan diilustrasikan dengan cerita berikut ini. Seorang anak pramuka sedang latihan baris berbaris. Dari posisi diam, si anak diminta maju 2 langkah ke depan, kemudian 4 langkah ke belakang. Dilanjutkan dengan 3 langkah ke depan dan akhirnya 2 langkah ke belakang. Dari cerita di atas dapat diambil permasalahan. 1. Berapakah banyaknya langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir? 2. Di manakah posisi terakhir anak pramuka tersebut jika diukur dari posisi diam? Berapa langkah ke depan atau berapa langkah ke belakang? Untuk menjawab permasalahan di atas akan diberikan gambar garis bilangan berikut ini. Nah, ini adalah garis bilangannya. Nah, dari gambar di atas, dari gambar ini, kita misalkan bahwa X itu sama dengan 0. X sama dengan 0 adalah posisi diam awal. Posisi diam awal si anak. Anak panah ke kanan menunjukkan arah langkah ke depan yang bernilai positif, dan anak panah ke kiri ini menunjukkan langkah ke belakang dan bernilai negatif. Sehingga permasalahan ini
dapat dijawab sebagai berikut. A. Banyak langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir adalah bentuk penjumlahan dari 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 11. Nah, bentuk penjumlahan ini merupakan penjumlahan tanpa memperhatikan arah ke depan dan ke belakang negatifnya. Terus yang B, dari gambar ini dapat dilihat bahwa posisi terakhir anak pramuka tersebut jika diukur dari posisi diam adalah 1, langkah ke belakang X sama dengan negatif 1. Kan kalau ke depannya itu 1, kalau ke belakangnya itu negatif 1. Nah, hasil ini didapat dari bentuk penjumlahan 2 ditambah negatif 4 ditambah 3 ditambah negatif 1, maka sama dengan 1. Bentuk penjumlahan ini merupakan penjumlahan dengan memperhatikan arah ke depan positif dan arahnya ke belakang itu negatif. Nah, dari ilustrasi penyelesaian soal A tadi merupakan dasar dari konsep nilai mutlak, di mana nilai mutlak suatu bilangan real X merupakan jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan. Nah, ini tadi jaraknya, dan dilambangkan dengan nilai mutlak X. Secara formal, nilai mutlak didefinisikan, misalkan X bilangan real, maka nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar dari 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita membahas grafik fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak memiliki suatu daerah asal himpunan bilangan real dan daerah hasilnya adalah himpunan bilangan real tak negatif, melainkan bilangan positif. Untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak, kita harus mengubah bentuk aturan fungsi nilai mutlak tersebut sehingga diperoleh suatu fungsi dengan banyak persamaan. Kemudian, kita selesaikan masing-masing persamaan tersebut sesuai aturan yang berlaku. Contoh, gambarlah grafik fx sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Nah, buat tabel untuk menunjukkan pasangan beberapa titik mewakili grafik tersebut. Nah, kita harus membuat tabelnya dulu, mencari titik-titiknya. Nah, ini merupakan tabel dari fungsi fx sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Nah, ini diambil dari negatif 5. Misalkan ini diambil dari negatif 6, negatif 7, itu terserah, karena ini tak hingga, maka angkanya itu terserah. Nah, ini saya ambil mulai dari negatif 5. Nah, x-nya itu negatif 5, maka y-nya itu berapa? Nah, kita masukin ke rumusnya. Nilai mutlak negatif 5 itu berapa? Kan 5, berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian negatif 4, nilai mutlaknya dari negatif 4 itu 4, maka 4 ditambah 3 sama dengan 7, dan seterusnya sampai x-nya itu 5. Nilai mutlak 5 itu juga tetap 5, maka 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, ini x-nya, maka ketemu titik-titik ini. Kalau sudah ketemu, maka kita dapat menggambar grafiknya. Nah, berikut grafik dari fx sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Nah, dalam menggambar grafik ini, kita juga bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Maka, kita coba menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi rumus yang dicari fx sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Kita menggunakan GeoGebra. Nah, kita masukkan rumusnya tadi, fx ini kita tuliskan dulu tadi, fx sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Kita buktikan apakah. Nah, kita buktikan terlebih dahulu
Apakah hasilnya sama? Nah, ini sama kan gambarnya, grafiknya. Nah, ini merupakan grafik fungsi dari nilai mutlak X ditambah 3. Gambarnya, grafiknya sama dengan yang tadi. Ini tadi menggambar menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sama grafiknya dengan yang tadi menggunakan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak bentuk AX ditambah B sama dengan C dan nilai mutlak AX ditambah B sama dengan nilai mutlak CX ditambah D. Dalam konsep nilai mutlak telah dijabarkan konsep tentang jarak dan dua solusi positif dan negatif demikian rupa. Untuk lebih memahami konsep nilai mutlak dengan mendalam, mari simak contoh soal berikut ini. Nah, soal 1, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, ini kita rubah dulu. Soalnya tadi menjadi X dikurangi 3 sama dengan 5 atau X dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Nah, ini kita selesaikan dulu yang ruas kirinya. X dikurangi 3 sama dengan 5, maka negatif 3 ini pindah ruas ke kanan menjadi positif, maka 5 ditambah 3 sama dengan 8, X nya ketemu 8. Kemudian kita hitung yang ini, X dikurangi 3 sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif 5 tambah 3, X sama dengan negatif 2. Jadi X sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 2. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,8. Soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan nilai mutlak 2X tambah 1. Nah, kita jabarkan dulu ini. Menjadi X dikurangi 3 sama dengan 2X ditambah 1 atau X dikurangi 3 sama dengan negatif 2X ditambah 1. Maka kita kerjakan yang ruas kiri dulu. Maka X dikurangi 3 sama dengan 2X ditambah 1. X dikurangi 2X sama dengan 1 ditambah 3. Ini kita operasikan, kita hitung menggunakan suku-suku yang sejenis. X dikurangi 2X sama dengan negatif X. 1 tambah 3 sama dengan 4, maka X ketemu negatif 4. Selanjutnya yang ruas kanan tadi kita hitung, X dikurangi 3 sama dengan negatif 2X ditambah 1. X dikurangi 3 sama dengan negatif kali 2, maka menjadi negatif 2X dikurangi 1. Maka ini kita pindah ruas yang 2X nya, maka menjadi X ditambah 2X sama dengan negatif 1 tambah 3. X tambah 2X 3X, negatif 1 tambah 3 sama dengan 2. X sama dengan 2 per 3. Jadi X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 2 per 3. Maka himpunan penyelesaian adalah negatif 4,2 per 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak bentuk kuadrat. Nah, tentukan penyelesaian bersama nilai mutlak berikut ini. Nilai mutlak 3X ditambah 2 kuadrat ditambah nilai mutlak 3X ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Berapakah nilai X-nya? Nah, nilai mutlak 3X ditambah 2 ini kita misalkan dulu. Kita misalkan P. Pemisahannya ini terserah. Boleh P, boleh Q, boleh A, boleh B. Nah, kemudian maka nilai mutlak 3X ditambah 2 kuadrat ditambah nilai mutlak 3X ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita substitusikan tadi yang pemisahannya tadi. Kan tadi dimisalkan P, maka ini diganti dengan P menjadi P kuadrat ditambah P dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, P kuadrat ditambah P dikurangi 2 ini kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi P ditambah 2 dikali P dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, maka ketemu P tambah 2 sama dengan 0. P sama dengan negatif 2. Nilai mutlak tidak negatif atau P dikurangi 1 sama dengan 0. P sama dengan 1. Nah, nilai mutlak 3X tambah 2 sama dengan 1. Nah,
Sampai pada penyelesaian di samping di atas ini, maka terdapat dua kemungkinan jawaban untuk X, yaitu 3X ditambah 2 sama dengan 1 atau negatif 3X ditambah 2 sama dengan 1. Nah, kita hitung dulu yang ini. 3X turun, kemudian 2-nya ini pindah ruas menjadi negatif, maka 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. 3X sama dengan negatif 1, maka X-nya ketemu negatif 1/3 atau negatif 3X ditambah 2 sama dengan 1, maka negatif kali 3X menjadi 3 dibagi dengan negatif, maka dikali dengan negatif, maka 3X ditambah 2 sama dengan negatif 1. 3X sama dengan negatif 1 dikurangi 2, maka 3X sama dengan min 3X, maka X-nya ketemu negatif 1. Jadi penyelesaian persamaan tersebut adalah X sama dengan negatif 1/3 atau X sama dengan 1. Nah, sekian pembahasan mengenai konsep dan persamaan nilai mutlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.